Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustazah yang Ustazah cintai, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya akan kita bahas memulai materi matematika di kelas 9 semester Gasal, yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nanti harapannya selesai mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta bisa memahami sifat-sifat yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, kalian harapannya mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Oke ya, siap menerima materi hari ini ya. Oke, nah kita mulai ke materi esensial pada kesempatan kali ini, yaitu Ustazah kenalkan tentang bilangan rasional ya. Karena nanti yang akan kita bahas bilangan yang dipangkatkan adalah bilangan rasional ya, dengan berbagai macam bentuk pangkat ya. Pangkatnya nanti bisa berpangkat bilangan bulat, bisa berpangkat 0, ataupun bisa berpangkat pecahan gitu ya. Nah, kita mulai dari bilangan rasional ya. Apa sih bilangan rasional? Ada yang sudah paham? Ya. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, bilangan desimal gitu ya. Ada bilangan real. Nah, untuk kali ini kita bahas bilangan rasional. Ya, apa bilangan rasional? Adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Dinyatakan dalam bentuk A per B dengan keterangan A dan B adalah bilangan bulat, dan pasti dong B-nya itu nggak boleh 0 ya. Karena kalau B-nya 0 tak terhingga nanti ya. Nah, contohnya seperti apa? Bisa 2/3, mungkin 3/1, mungkin negatif 4/5, jadi boleh dong bilangan rasional itu negatif. Mungkin 7/6. Di sini ada tulisan akar 16. Akar 16 merupakan bilangan rasional juga ya. Karena akar 16 kan hasilnya 4 ya. 4 itu kan bisa ditulis dengan 4/1. Nah, 8 rasional bukan? Iya, pasti. Karena 8 bisa dinyatakan dalam bentuk, tadi rasional dinyatakan dalam bentuk A per B ya, berarti 8 dinyatakan dalam bentuk 8/1. Nah, sehingga memenuhi syarat dari bilangan rasional. Nah, itu tadi contoh-contoh bilangan rasional. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian bilangan rasional. Yang pertama kita bahas untuk bilangan berpangkat bulat positif. Jadi nanti perpangkatannya positif ya. Sehingga bentuk umumnya dapat kita tuliskan A pangkatkan N. Ya, A pangkat N itu artinya A dikalikan dengan A dikalikan dengan A, terus kita kalikan sebanyak N faktor. Jadi pengalian dari A itu sendiri sebanyak N faktor. Di sini A disebut sebagai bilangan pokok dan N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Sedangkan A pangkat N itu sendiri adalah bilangan berpangkat. Oke ya. Nah, kemudian untuk mengingat kembali tadi tentang bilangan rasional, coba kita lihat, buktikan dong 0,45 ini merupakan bilangan rasional. Ternyata seperti yang kita ketahui, bilangan rasional dinyatakan dalam A per B. Maka 0,45 bisa dituliskan menjadi 45/100 dan kita sederhanakan menjadi 9/20. Di sini artinya A-nya 9 dan B-nya 20. Artinya benar bahwa 0,45 merupakan bilangan rasional. Kemudian yang kedua akan kita coba mengubah dari bilangan berpangkat atau menjabarkan ya. 2/5 itu maksudnya apa? Berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Sebanyak faktornya. Faktornya di sini 5.
berarti 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya berarti 32. Bukan 2 kali 5 ya, bukan 2 kali 5. Jadi 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 4. 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Bukan 2 kali 5. Kemudian untuk soal yang kedua, kita coba untuk bilangan pokoknya merupakan bilangan negatif. Contohnya negatif 2 dipangkatkan 5. Sehingga diperoleh negatif 2 kali negatif 2. Dikali negatif 2, dikali negatif 2 terus sebanyak 5 kali. Sehingga hasilnya adalah negatif 32. Hati-hati contoh yang ketiga. Di sini yang dipangkatkan 4 hanya 2 ya. Namun di luarnya ada negatif, tanda negatif ya. Sehingga diperoleh hasilnya negatif 16. Gitu ya. Kemudian bisa jadi bilangan yang dipangkatkan adalah bilangan pecahan. Nah, tidak menutup kemungkinan. Contohnya adalah 3/4 pangkat 3. Ya, berarti dijabarkan menjadi 3/4 kali 3/4 kali 3/4. Hasilnya berarti 27/64. Mudah bukan? Nah, gitu ya. Oke. Nanti setelah ini kita masuk, kalau pangkatnya tadi berbilangan berpangkat bulat itu memiliki beberapa sifat yang berlaku. Sifat-sifat ini harus kita pahami supaya nanti bisa melakukan operasi hitung bilangan berpangkat. Yang pertama kita cek nih, di sini ya, kita perhatikan dulu. P pangkat M jika dikalikan P pangkat N, berarti bilangan pokoknya sama ya, sama-sama P. Menjadi P pangkatnya M plus N. Jadi pangkatnya ditambahkan, dijumlahkan ya. Bisa berlaku demikian jika bilangan pokok atau bilangan yang dipangkatkan sama. Kemudian yang kedua, P pangkat M dibagi P pangkat N, berarti pembagian ya. Maka menjadi P pangkatnya dikurang, berarti M kurang N. Kemudian sifat yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi ya. Di sini tertulisnya P pangkat M, dipangkatkan lagi dengan N. Sehingga diperoleh P pangkatnya kita kalikan. Berarti P pangkatnya M kali N. Yang keempat, nah sekarang kalau yang sama adalah pangkatnya, tapi bilangan pokoknya tidak sama. Misalkan satunya P, satunya Q. Maka berlaku hubungan, berarti boleh dong bilangan pokoknya tadi dikalikan dulu. Berarti P kalikan Q dulu, baru dipangkatkan M. Atau bisa saja masing-masing bilangan pokok kita pangkatkan dengan M, baru kita kalikan. Sehingga diperoleh P kali Q pangkatkan M adalah P pangkat M kali Q pangkat M. Oke, untuk sifat yang kelima, P per Q. Nah, ini berarti pembagian ya, pembagian pada bilangan pokoknya. Dipangkatkan M, maka bisa dihitung dengan masing-masing dipangkatkan dulu baru kita bagi. Sehingga diperoleh P pangkat M bagi Q pangkat M. Oke, untuk sifat yang keenam, perhatikan P kalikan A pangkat M akan ditambah dengan Q kalikan A pangkat N. Dengan aturan N-nya lebih besar dari M ya. N-nya lebih besar dari M, sehingga diperoleh A pangkat M ya. Kenapa? Karena M-nya lebih kecil, maka keluar dulu ya. Berarti diperoleh A pangkat M, sehingga tinggal dikalikan dengan P ditambah Q kalikan A pangkatnya N min M. Begitu juga kalau untuk pengurangan, P kalikan M A pangkat M dikurang Q kalikan A pangkat N
sama dengan A pangkat M dikalikan P kurang Q kalikan A pangkatnya N min M. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas pada soal ya, pada soal realnya. Kemudian sifat yang ke-8 bahwasanya P pangkat min M itu sama dengan 1 per P pangkat M. Nanti bisa kita buktikan ini sifat ke-8. Dan ke-9 yang terakhir bahwa P pangkat 0 atau semua bilangan pokok dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ini juga bisa kita buktikan nanti ya. Oke, untuk lebih pahamnya perhatikan contoh-contoh berikut ya. Oke, beberapa bukti sifat pangkatan ya. Yang pertama, 2 pangkat 3 akan kita pangkatkan 2 ya. Menurut sifatnya ini kan menjadi 2 pangkatnya dikalikan ya. 3 kali 2 6 ya. 2 pangkat 6. Nanti hasilnya sama enggak ya dengan 2 pangkat 6. Coba kalau kita jabarkan, berarti diperoleh 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 ya. Nah, pada 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Dikalikan lagi 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Ternyata betul hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, sehingga diperoleh betul rumusannya bahwasanya 2 pangkat N dipangkatkan M maka sama dengan 2 pangkat N kali M atau pangkatnya dikalikan. Hati-hati dengan soal contoh yang kedua, 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3 ya. Nah, di sini sama-sama memiliki bilangan pokok 4 kan? Sehingga kita dapatkan ya 4 kali 4 dikalikan 4 kali 4 kali 4 ya. Atau betul diperoleh 4-nya ini kita kalikan sebanyak 5 kali. Dari mana 5 kali? Ternyata bisa kita lihat dari penjumlahan pangkatnya. Di sini pangkat 2, kemudian dikalikan 4-nya pangkat 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu ya, sehingga berlaku hubungan P pangkatkan N dikalikan P pangkat M itu sama dengan P pangkatnya ditambahkan. Oke, ini perhatikan contoh soal berikut. Ada beberapa soal yang sudah siapkan untuk memahamkan materi ini, semoga bisa membantu ya. Yang pertama, negatif 4 dikalikan, negatif 4 dipangkatkan 6 dikalikan negatif 4 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama-sama negatif 4. Menurut sifatnya, maka pangkatnya boleh kita tambah, sehingga diperoleh hasil negatif 4 pangkat 8 ya. Jadi mengerjakan soal bilangan pangkat ini kita selalu berdasarkan dengan sifat yang sudah kita bahas di atas tadi ya. Kemudian yang kedua, ada 3 pangkat 5 kalinya 4 pangkat 6. Ini bilangan pokoknya tidak sama, maka tidak bisa kita gabungkan. Nah, berarti berapa jawabannya ya? Kita nanti harus kerjakan sendiri ya. 3 pangkat 5 kita hitung ketemu berapa, 4 pangkat 6 kita hitung ketemu berapa, baru kita kalikan gitu ya. Nah, perhatikan yang ketiga ya, 7 kalikan A pangkat 3 kali A pangkat 2. Maka boleh kita hitung dengan cara 7 kalikan A pangkatnya kita jumlahkan, sehingga diperoleh 7A pangkat 5. Oke, ada beberapa soal lagi yang sudah siapkan, perhatikan baik-baik ya. Oke, di sini ada soal min 4 pangkat 7 dibagi min 4 pangkat 4. Pembagian pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sudah sama. Maka bisa dengan kita kerjakan lebih cepat mengurangi pangkatnya, sehingga diperoleh hasil negatif 4 pangkatnya 7 kurang 4 maaf ya, sehingga diperoleh negatif 4 pangkat 3 atau hasilnya negatif 64. Untuk soal yang kedua di sini 3P pangkat 4 dibagi P pangkat 2. Nah, berarti karena bilangan pokoknya sama-sama P, maka pangkatnya bisa kita kurang.
gitu, sehingga diperoleh hasil 3 kalikan P pangkatnya 4 min 2, atau hasil terakhirnya 3P pangkat 2. Oke, kita lanjut untuk soal bagian C. Kita akan coba menyederhanakan dengan sifat pemangkatan bilangan berpangkat ya. Berarti ini 5 pangkat 3 pangkatkan 4. Ya, pangkatnya kita kalikan kan, sehingga diperoleh 5 pangkat 12. Yang nomor kedua, 1/3 pangkat 3 pangkatkan lagi 4, sehingga diperoleh 1/3 pangkatnya dikali 3 kali 4, atau diperoleh 1/3 pangkat 12 ya. Mudah bukan? Oke, untuk selanjutnya bagian D, coba kita tentukan hasil dari operasi bilangan berpangkat berikut ya. 2/3 kali 1/2 nanti akan dipangkatkan dengan 3 gitu ya, sehingga bisa kita kerjakan. Berarti 2/3-nya kita pangkatkan 3 dikalikan 1/2 nya kita pangkatkan 3 juga ya. Nah, kita hitung nih, ketemunya 8/27 kali 1/8, hasil akhirnya adalah 1/27. Kemudian yang kedua, soal kedua, negatif 2 kali A kali B dipangkatkan 3 ya. Berarti masing-masing bisa kita pangkatkan 3 ya. Atau istilahnya pangkatnya dimasukkan gitu. Berarti negatif 2 pangkat 3 kali A pangkat 3 kali B pangkat 3. Diperoleh hasil min 8 A pangkat 3 B pangkat 3. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh yang kelima. Tentukan hasil dari negatif 3/4 pangkat 3. Berarti negatif 3 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3, atau diperoleh hasil negatif 27/64 gitu ya. 4 pangkat 3 itu ya berarti 4 kali 4 kali 4 gitu ya, sehingga diperoleh 64. Yang 3 pangkat 3 ini berarti ya 3 kali 3 9 kalikan 3 lagi, diperoleh hasil 27. Untuk soal yang kedua, 2AB per C pangkat 2, berarti pangkatnya kita masukkan sehingga diperoleh 2 pangkat 2 A pangkat 2 B pangkat 2 dibagi C pangkat 2. Hasil akhirnya adalah 4A kuadrat B kuadrat C kuadrat ya, atau 4A pangkat 2 B pangkat 2 dan per C pangkat 2. Kemudian untuk soal terakhir kita coba menyederhanakan penjumlahan. Hati-hati ya, penjumlahan ya. Ini 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 7 ya. Perhatikan di sini, sama-sama memiliki bilangan pokok 3 ya. Kita cek, yang satunya pangkat 5, satunya pangkat 7. Maka bisa dong sesuai sifat bilangan berpangkat, pangkat yang terkecil kita keluarkan dulu ya. Sehingga 3 pangkat 5 keluar ya. Tinggal dikalikan 1 tambah 3 pangkat 2. Sehingga diperoleh 3 pangkat 5 kali 1 tambah 3 pangkat 2 9. 1 tambah 9 itu 10, sehingga diperoleh hasil akhir adalah 10 kali 3 pangkat 5. Oke, untuk soal yang kedua, 2 kali 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 5, sehingga diperoleh, nah perhatikan seperti tadi, pangkat yang kecil kita keluarkan dulu 5 pangkat 3. Nah, sehingga masih pengalinya berarti 2 tambah 5 pangkat 2 ya. Dari mana 5 pangkat 2? Karena di soal tertulis 5 pangkat 5. Sudah kita keluarkan 5 pangkat 3. Berarti 5 kurangi 3 kan 2. Nah, sehingga tersisanya 5 pangkat 2. Sehingga diperoleh hasil akhir 5 pangkat 3 kali 2 tambah 25 ya, 27. Atau diperoleh hasil 27 kali 5 pangkat 3. Itu anak-anak ustadzah yang ustadzah cintai untuk pemaparan pertama ya, tentang bilangan berpangkat ya. Ini masih berpangkat bulat ya. Nanti di materi ini akan kita sambung pada sesi kedua.
Untuk sementara sudah cukupkan dulu, semoga bisa membantu kalian memahami materi ini ya. Nanti untuk tugas dan latihan soal akan Ustazah kirim lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.